Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori konseling psikoanalisis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Pipi Sopiani. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Ratna Komalasari. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Restiati Zulfa Azizah. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Aditya Nasruddin. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Pipi Sopiani akan menjelaskan materi mengenai pengertian teori konseling psikoanalisis. Sebagai salah satu cabang ilmu, konseling juga memiliki beberapa pendekatan. Salah satunya adalah psikoanalisa. Bagi seorang konselor pemula, mempelajari dan memahami psikoanalisa ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Lalu, apa sih psikoanalisis ini? Psikoanalisis merupakan salah satu mazhab psikologi yang dikenalkan oleh Sigmund Freud. Beliau ini adalah tokoh utama yang mengembangkan teori psikoanalisa. Selanjutnya, psikoanalisis menurut definisi modern ada dua, yaitu yang pertama, psikoanalisis adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran atau aktivitas alam bawah sadar kita. Kemudian yang kedua, psikoanalisis adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Menurut Willis, pengertian psikoanalisis ini meliputi 3 aspek penting. Yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, teknik untuk mengobati gangguan psikis. Yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Dapat kita simpulkan, psikoanalisis merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Ada kalanya, psikoanalisis ini didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Adapun contoh dari psikoanalisis ini adalah hipnotis, analisis mimpi, dan mekanisme pertahanan diri. Cukup sekian dari saya, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan beberapa teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas maksudnya teknik yang memberikan kebebasan kepada klien untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas pada klien, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak. Asosiasi ini untuk memudahkan konselor terhadap dinamika psikologis yang terjadi padanya, sehingga dapat membimbing klien untuk menyadari pengalaman-pengalaman ketidaksadarannya dan membuat hubungan-hubungan kecemasan saat ini dengan pengalaman masa lampau. Yang kedua ada interpretasi mimpi. Nah, interpretasi mimpi merupakan teknik di mana klien mengemukakan segenap mimpinya kepada terapis. Karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan, dorongan, keinginan yang tidak disadari akan direpresi dan termanifest dalam mimpi. Nah, interpretasi mimpi maksudnya adalah klien diajak konselor untuk menafsirkan mimpi-mimpi yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Yang ketiga ada analisis resistensi. Nah, analisis resistensi merupakan sikap dan tindakan klien untuk menolak keberlangsungannya terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Nah, dalam konseling, konselor membantu klien untuk mengenali alasan-alasan klien melakukan resistensi. Nah, sebaiknya dimulai dari hal-hal yang sangat nampak untuk menghindari penolakan dan interpretasi konselor. Yang terakhir ada analisis transferensi. Nah, transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungannya orang-orang itu berpengaruh kepada terapis di saat konseling.
Dalam transparansi ini akan muncul perasaan benci, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya yang selama ini ditekan dan diungkapkan kembali dengan sasaran konselor itu sebagai objeknya. Nah, dalam konteks ini, konselor merupakan analisis pengalaman klien di masa kecilnya, terutama hal-hal yang menghambat perkembangan kepribadiannya. Dengan analisis transparansi diharapkan klien dapat mengatasi problem yang dihadapi hingga saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dan contoh kasus teori psikoanalisis. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dan pikiran. Yang kedua yaitu suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga yaitu suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Dan contoh kasus psikoanalisis di dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama yaitu jika dilihat dari sistem ID, contohnya saya memiliki seorang adik laki-laki berumur 7 tahun yang masih duduk di kelas 2 SD. Jika sedang di luar rumah, dia selalu ingin membeli jajanan. Contohnya balon, minuman, dan lain-lain. Karena adik saya mudah sakit, maka ibu saya membatasi jajannya. Tetapi namanya anak kecil, jika ada sesuatu yang diinginkan, pasti harus berusaha dengan cara apapun, mungkin menangis atau marah. Karena ID merupakan subsistem kepribadian asli. Dan yang kedua yaitu sistem menurut ego. Menyambung dari cerita tadi, menurut ego, contohnya adik saya lapar, maka akan bertindak dan berpikir bagaimana cara menghilangkan lapar dengan misalnya membeli jajanan di luar. Dan pemikiran adik saya itu untuk menghilangkan rasa lapar dengan menunjukkan ego, karena ego itu bergerak berdasarkan prinsip realita. Dan yang terakhir yaitu super ego. Masih nyambung dari cerita tadi. Dengan cerita tadi, adik saya mengontrol adik saya dengan melarang tidak boleh membeli jajanan di luar rumah. Tapi dengan super ego terbentuk, maka kontrol dirinya akan keluar dengan memaksa ibu mengizinkan jajan di luar rumah. Karena super ego merupakan terbentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga. Cukup sekian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses konseling, dasar teori yang digunakan adalah keilmuan psikologi. Teori yang digunakan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir konseling tidak bisa dilepaskan dari teori psikologi. Sedangkan jika kita mengkaji teori psikologi, tidak bisa dilepaskan dari 3 aliran besar psikologi, yaitu yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua behaviorisme, dan psikologi humanisme. Dikarenakan konseling berhubungan erat dengan kesehatan mental, terapi, dan analisa permasalahan psikologi, khususnya gangguan psikologi, maka cabang psikologi yang paling berperan adalah psikoanalisis. Proses konseling harus memegang dasar kajian tersebut. Tidak bisa dilepaskan dari dinamika struktur kepribadian, dari pendekatan kesadaran ketidaksadaran, baik dalam proses penggalian masalah maupun di proses psikoterapi. Karena menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian menurut Freud terdiri dari ide, ego, dan superego. Dinamika kepribadian adalah pertarungan ide, ego, dan superego yang saling mencoba
mendominasi dalam mengambil keputusan. Dalam aliran psikoanalisis, konseling memiliki tujuan untuk membentuk kembali kepribadian yang sehat pada klien. Langkah konseling dalam psikoanalisis dengan jalan menaikkan hal dalam ketidaksadaran menjadi kesadaran untuk kemudian diterapi, diselesaikan permasalahan psikologisnya. Selanjutnya ada kondisi pengubahan. Menurut Hansen, Stefik, dan Warner, tujuan utama konseling dengan pendekatan psikoanalisis adalah membawa manusia mencapai kesadaran dengan merepresi dorongan yang menyebabkan individu mengalami kecemasan. Yang kedua, sikap, peran, dan tugas konselor. Menurut Corey, tugas utama konselor adalah membantu konseli memperoleh kebebasan dalam mencintai, bekerja, dan bermain. Yang ketiga, sikap, peran, dan tugas konseli. Konseli yang meminati konseling dengan pendekatan psikoanalisis klasik harus sanggup berkomitmen pada diri mereka untuk mengikuti proses konseling dengan intensif dengan waktu yang relatif lama. Setelah melakukan sesi tatap muka dengan konselor, konseli terlibat dalam proses asosiasi bebas, yaitu mengungkapkan semua perasaan, pengalaman, asosiasi, ingatan, dan fantasi yang dialami konseli. Yang keempat, situasi hubungan. Dalam konseling psikoanalisis terdapat 3 bagian hubungan konselor dengan klien, yaitu aliansi, transferensi, dan kontra transferensi. Kemudian ada mekanisme pengubahan. Tahap konseling dengan pendekatan psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap pembukaan atau juga bisa disebut opening phase. Yang kedua ada pengembangan transferensi atau disebut juga developing of transference. Yang ketiga bekerja melalui transferensi, dan yang keempat ada resolusi transferensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila mana ada tutur kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.